Cegah abrasi oleh arus ombak, penanaman mangrove di kawasan pantai Kelurahan Lesar, Kota Misohi, Maluku Tengah, gencar dilakukan. Pekan lalu, tepat peluncuran HUT ke-68 Kota Masohi pada 17 Oktober 2025, dilakukan penanaman ratusan anakan mangrove. Hal ini cukup mendukung upaya warga sekitar lantaran secara swadaya aksi penanaman mangrove itu masif dilaksanakan. Letak kawasan Lesana berada di area pesisir pantai yang akhirnya memicu warga menanam mangrove secara berkala. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Ambon, Silmi Sirati Swalio. Silahkan rekan Silmi dengan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Iraka. Selamat siang, Tribuners melaporkan langsung dari Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, bahwa memang benar telah dilaksanakan penanaman anakan pohon mangrove yang memang dilaksanakan di kawasan pesisir pantai Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Tribuners. Dan penanaman mangrove ini dilaksanakan sekira pada hari Jumat 17 Oktober 2025 ataupun pekan lalu, yang mana ditandai dengan launching dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-68 Kabupaten Masohi maksud kami, dan juga dalam rangka sebagai salah satu kegiatan untuk memperingati HUT ke-68 Kota Masohi tersebut. Kemudian dapat kami laporkan juga, Tribuners, bahwa penanaman mangrove ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Maluku Tengah dan juga sejumlah jajaran pimpinan OPD Kabupaten Maluku Tengah. Dan dapat kami informasikan juga, Tribuners, bahwa penanaman mangrove ini memang masif dilakukan oleh warga Kelurahan Lesane, tepatnya warga di pesisir Kelurahan Lesane, yang dalam hal ini diwadahi oleh kelompok swadaya masyarakat atau KSM Koniki Kelurahan Lesane, Tribuners. Dan berdasarkan pernyataan yang kami peroleh dari pembina KSM Koniki Kelurahan Lesane, beliau menyampaikan bahwa kawasan mangrove tersebut tadinya menjadi salah satu concern dari warga masyarakat setempat lantaran mencegah terjadi abrasi di pesisir pantai tersebut. Kemudian pembina KSM Koniki juga menyampaikan bahwasanya salah satu masalah yang paling urgent terjadi di Kelurahan Lesane yakni masih adanya aktivitas pembuangan sampah sembarangan ataupun pembuangan sampah di drainase yang ada di Kelurahan Lesane. Hal itu cukup mengganggu lantaran tanaman mangrove kebanyakan yang ditanam akhirnya tidak tumbuh dengan signifikan, dan hal itu cukup menjadi perhatian dari warga masyarakat Kelurahan Lesane. Dan dari latar belakang itulah mereka secara swadaya menanam pohon mangrove secara berkala, bukan hanya pada kegiatan-kegiatan tertentu saja, Tribuners. Dan kemudian informasi yang kami peroleh dari pembina KSM Koniki juga, beliau menyampaikan bahwa penanaman mangrove ini kedepannya akan dikembangkan menjadi daya tarik tersendiri di Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, di mana direncanakan akan dibuka kawasan tersebut menjadi kawasan wisata pohon mangrove di Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Demikian laporan dari Masohi, Maluku Tengah. Kembali ke Iraka di studio. Baik, terima kasih rekan Silmi atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Dan jurnalis kami juga telah menghimpun keterangan Tribuners dari pihak terkait dan berikut tayangannya untuk Anda. Yang sangat saya harapkan itu adalah bagaimana menyadarkan masyarakat tentang pentingnya tanaman pesisir pantai Usai Maluku. Bukan alasannya di seluruh Maluku ini bagaimana pentingnya itu tanaman, karena yang bisa menghalau kekuatan angin sampai ke rumah penduduk, yang bisa menghalau kekuatan arus gelombang sampai ke rumah penduduk, hanya tanaman, tidak ada tanaman yang bisa menghalau. Warga negeri Kian Darat, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram bagian Timur SBT antusias mengikuti festival Manggaya Fanga Tatanusi yang digelar oleh pemuda dan lapak baca Kian pada Senin 20 Oktober 2025. Dengan mengusung tema peran pangan lokal dalam kebudayaan, kegiatan ini untuk memperingati Hari Kebudayaan Nasional 2025. Dan kegiatan ini juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk merawat budaya dan memperkenalkan kembali kekayaan pangan lokal
yang mulai tergeser oleh makanan modern. Informasi selengkapnya sudah dihimpun oleh rekan kami Haliudin Ulima, jurnalis Tribun Ambon. Rekan Haliudin, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, jurnalis Tribun Ambon, Haliudin Ulima, melaporkan langsung dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, bahwa memang Festival Manggai Fangata Tanusi yang sempat digelar pada Senin kemarin menyusung beberapa pangan lokal identitas yang dijadikan sebagai budaya masyarakat di Desa Kian, Kecamatan Kian Darat. Warga negeri Kian Darat, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram bagian timur begitu antusias saat mengikuti Festival Manggaya Fangata Tanusi yang digelar oleh para pemuda desa setempat dan lapak baca di Desa Kian pada Senin kemarin. Dengan mengusung tema peran pangan lokal dalam kebudayaan, kegiatan ini diperingati untuk memperingati Hari Kebudayaan Nasional pada tahun ini, Tribuners. Kegiatan tersebut juga disebutkan menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk merawat budaya dan memperkenalkan kembali kekayaan-kekayaan pangan lokal yang mulai tergeser oleh makanan modern belakangan ini. Kegiatan tersebut dirangkai dengan dua agenda utama, yakni pertama dibuka dengan dialog publik yang berlangsung di Sekolah Dasar Negeri 1 Kian Darat, kemudian agenda yang kedua yakni demo masak serta pameran kuliner lokal yang digelar di lapangan sepak bola desa setempat. Ketua Panitia Kegiatan Zulfahmi Bawafakar mengatakan bahwa festival ini merupakan langkah awal pihaknya untuk menghidupkan kembali semangat masyarakat dalam menjaga terus melestarikan kuliner serta pangan khas daerah mereka. Bagi Zulfahmi, kegiatan ini bentuk dari upaya merawat budaya masyarakat di desanya, dengan harapan agar pelestarian budaya dan pangan lokal tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda di era modern saat ini. Sementara itu, perwakilan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Provinsi Maluku, Santi Nurlete, juga turut mengapresiasi pelaksanaan dari festival tersebut sebagai langkah penting dan memperkuat dari identitas budaya daerah. Dengan banyaknya budaya yang ditampilkan dalam festival tersebut, dirinya berharap agar kegiatan seperti ini terus digelar demi merawat dan melestarikan kearifan lokal di daerah Maluku. Pihaknya menilai kegiatan tersebut juga menjadi sarana edukasi penting bagi masyarakat dan generasi muda tentang nilai gizi sendiri dari pangan lokal. Pelestarian ini penting agar generasi muda juga tahu bahwa dengan kuliner daerah mereka sendiri juga mengandung banyak potensi yang perlu dijadikan sebagai pangan lokal. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Afifuddin Rumakwai menekankan agar pentingnya dilakukan literasi budaya di tengah gempuran modernisasi saat ini. Kata dia, masyarakat dan generasi muda harus memperkuat literasi budaya agar mengenal lebih dekat kearifan lokal, dengan harapan literasi kebudayaan terus tumbuh untuk menjawab tantangan zaman. Demikian rekan Justina yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Polres Seram bagian timur atau SBT menggelar kegiatan donor darah dan bakti sosial di Rumah Sakit Umum Daerah Bula pada Rabu 22 Oktober 2025. Agenda tersebut dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Humas Polri ke-74 tahun 2025. Kegiatan kemanusiaan bertema Setetes Darah Sejuta Harapan ini menjadi bentuk nyata dari Polri presisi dan humanis. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Ambon, Haliudin Ulima. Silakan rekan Haliudin Ulima dengan laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Iraka dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, bahwa sejak kemarin Rabu 22 bulan 10 2025, Polres Seram bagian timur menggelar kegiatan donor darah dan bakti sosial di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bula, Kabupaten Seram bagian timur. Agenda tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk memperingati Hari Ulang Tahun Humas Polri yang ke-74 pada tahun 2025 ini. Kegiatan tersebut digelar dengan tema Setetes Darah Sejuta Harapan ini menjadi bentuk nyata dari Polri presisi dan humanis. Di bawah pimpinan PLH Kapolres SBT AKBP Pulung Witono, para personil yang menjadi pendonor terlebih dahulu menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan sebelum akhirnya dilakukan proses pengambilan darah oleh tim medis di RSUD Bula. Dari kegiatan tersebut terkumpul 14 kantong darah yang terdiri dari 10 kantong golongan darah O dan 4 kantong golongan darah A.
Kemudian seluruhnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi pasien yang sangat membutuhkan golongan darah di rumah sakit tersebut. Sementara itu, PLH Kapolres SBT AKBP Pulung Wetono juga dalam kesempatan itu menegaskan bahwa kegiatan sosial seperti ini menjadi bagian penting dari semangat Polri Presisi. Donor darah tersebut menjadi bentuk sederhana tapi bermakna besar sebab setetes darah bisa menjadi penyelamat nyawa bagi para pasien. Pihaknya sangat berharap agar semangat kemanusiaan dan solidaritas terus tumbuh di tengah masyarakat. Sementara itu di sisi lain Tribuners Kasih Humas Polres SBT Ibda Muhammad Ali Kilian yang memimpin kegiatan itu dengan membagikan bingkisan dan tali asi kepada pasien sembari memberikan semangat agar mereka bisa cepat pulih dari penyakit yang diderita. Demikian rekan Iraka yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Kejaksaan Negeri Tual kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya di Desa Tamngurhir tahun anggaran 2019 pemirsa. Penggeledahan ini dilakukan pada Kamis 23 Oktober 2025 di kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tual, Maluku. Dalam penggeledahan, sejumlah dokumen penting berhasil diamankan dan diduga berkaitan dengan penyimpangan dana bantuan sebesar 2,67 miliar rupiah, di mana dana ini bersumber dari dana alokasi khusus tahun 2019. Informasi lengkapnya kita terhubung bersama rekan Maula Pelu, jurnalis Tribun Ambon. Silakan laporan selengkapnya rekan Maula Pelu. Ya baik, terima kasih rekan Justina. Dapat saya laporkan bahwa dalam menggali dan memperkuat keterangan yang ada dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya di Desa Tamngurhi tahun anggaran 2019, Kejaksaan Negeri Tual kembali melakukan penggeledahan pada Kamis 23 Oktober 2025. Titik penggeledahan yang ditangani kali ini di kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Tual. Sebelumnya kemarin pada 22 Oktober 2025, tim Kejaksaan Negeri Tual juga melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di kantor PT Bank Pembangunan Daerah Maluku atau BPDM Cabang Tual di Langgur. Langkah ini disampaikan langsung Kasih Intel Kejari Tual Doni Limbong. Menurutnya, tindakan penggeledahan sebagaimana tertuang dalam surat perintah penggeledahan. Kini kasus menjadi perhatian publik. Pasalnya anggaran sebesar 2.675.820.000 yang bersumber dari dana alokasi khusus tahun anggaran 2019 itu diduga separuh anggaran tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Dalam penggeledahan ini diamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Diketahui kasus ini merupakan tindak lanjut dari informasi dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat Kota Tual bahwa anggaran 2,6 miliar itu terdiri dari 120 penerima bantuan dengan jumlah dana yang diperoleh masing-masing penerima itu sebesar 22 juta sekian. Jumlah itu mencangkup biaya material serta upah kerja tukang sesuai dengan rencana anggaran biaya dan mobilisasi material dari dan menuju lokasi pekerjaan. Namun dalam pembentukan daftar perencanaan pembelian bahan bangunan, masyarakat penerima tidak pernah dilibatkan dari DPRB yang seharusnya diberikan kepada penerima justru tidak diserahkan sehingga penerima bantuan tidak mengetahui bahan material apa saja yang seharusnya diperoleh. Selain itu, tokoh atau penyedia yang ditunjuk dalam hal ini CV Rahmat Barokajaya, penunjukan tidak dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam pedoman teknik pelaksana dana alokasi khusus bidang perumahan dan pemukiman subbidang perumahan swadaya pun juga tidak memiliki tokoh sehingga tidak memenuhi persyaratan penunjukan tokoh atau penyedia. Terlebih lagi bahwa material yang disalurkan tidak juga sesuai dengan DPRB yang menyebabkan masyarakat penerima bantuan mengalami kekurangan bahan material akan tetapi pencairan anggaran tersebut telah dilakukan 100% ke rekening CV Rahmat Barokajaya. Agar membuat kasus tersebut semakin terang, penyelidikan, langkah pemeriksaan saksi hingga penggeledahan masih dilakukan hingga kini. Terima kasih, demikian yang dapat saya laporkan kembali ke rekan Justina.
Terima kasih rekan Maula Pelu, jurnalis Tribun Ambon, selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Kasih Intel Kejari-Ritual Doni Limbong selengkapnya. Bahwa saat ini Kejaksaan Negeri Riau berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 67 tanggal 17 September 2025 sedang melakukan penyidikan dalam perkara dugaan tipikor tersebut, yang mana dapat diberitahukan bahwasannya terdapat anggaran sebesar Rp2.675.820.000 yang kemudian sebagai bagian dari rangkaian proses penyidikan yang kami lakukan, jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Riau baik dari kemarin maupun hari ini telah melaksanakan upaya paksa berupa penggeledahan yang dilakukan di 2 titik lokasi, yakni yang pertama di PT Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) cabang Tual di Langgur, dan kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tual atau Dinas Perkim yang kami laksanakan pada hari ini. Kontingen Maluku tampil garang dan memukau dalam rangkaian pertandingan cabang olahraga Shorinji Kempo di ajang Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2 tahun 2025 yang resmi berakhir pada Selasa 21 Oktober di Gor Kaliputu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tim asuhan pelatih kepala Ferdinand Tarehi ini sukses menorehkan prestasi gemilang dengan koleksi total 3 medali emas dan 1 perunggu dari 9 atlet yang diturunkan. Informasi lengkapnya pemirsa, sudah terhubung bersama kita rekan Jenderal Luis, jurnalis Tribun Ambon, berikut keterangan selengkapnya untuk Anda. Ya, baik Tribuners, dapat saya laporkan kontingen Maluku tampil garang dan memukau dalam rangkaian pertandingan cabang olahraga Shorinji Kempo di ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON Bela Diri tahap kedua tahun 2025 yang resmi berakhir pada Selasa 21 Oktober 2025 lalu di Gor Kaliputu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tim asuhan pelatih kepala Ferdinand Tarehi ini sukses menorehkan prestasi gemilang dengan koleksi total 3 medali emas dan 1 perunggu dari 9 atlet yang diturunkan. Hasil ini menegaskan Maluku sebagai salah satu kekuatan utama Shorinji Kempo di kancah nasional. Medali emas pertama bagi Maluku dipersembahkan oleh Kensi Putra Marvinez Rumauru Samena. Bertarung di nomor randori putra kelas 70 kilo, Marvinez menunjukkan daya juang tinggi dan berhasil mengandaskan perlawanan ketat dari atlet Nusa Tenggara Timur, Randi Soleman Lengko di partai puncak. Kebahagiaan Maluku berlanjut di kategori putri. Miranayo Haikuti tampil impresif di nomor randori putri kelas 50 kg. Melalui duel sengit yang menguras energi, Mira sukses menaklukkan wakil daerah istimewa Yogyakarta, Widya Hanum Matari, yang memastikan emas kedua bagi kontingen dari negeri seribu pulau ini. Emas ketiga yang sekaligus mengunci dominasi Kempo Maluku dipersembahkan oleh Thomas Marcel Murray Huwei. Berlaga di nomor randori putra kelas 55 kg, Thomas tampil penuh percaya diri. Ia berhasil menumbangkan Ahmad Yildan dari Sulawesi Tenggara di partai final, melengkapi koleksi emas tim. Sementara itu Kensi Putri Sifrastin Sasabone turut menyumbangkan medali perunggu setelah harus mengakui keunggulan atlet asal Bali, Anak Agung Gali Kencana, di babak semifinal. Pelatih kepala Kempo Maluku Ferdinand Tarehi menyatakan rasa bangga yang luar biasa atas hasil yang dicapai anak didiknya. Menurutnya, torehan medali ini bukan kebetulan melainkan hasil dari disiplin dan tekad yang kuat. Ia menegaskan bahwa pencapaian ini adalah persembahan terbaik untuk tanah kelahirannya. Dengan raihan 3 emas dan 1 perunggu, Kempo Maluku tidak hanya mencatatkan prestasi, tetapi juga memberikan sinyal kuat bahwa mereka siap untuk terus menjadi penantang serius dalam setiap kompetisi bela diri nasional. Terima kasih, kembali kepada rekan di studio. Terima kasih rekan Jenderal Luis, jurnalis Tribun Ambon. Kami nantikan informasi update lainnya. Selamat beraktivitas kembali.
Cegah abrasi oleh arus ombak, penanaman mangrove di kawasan pantai Kelurahan Lesare, Kota Misohi, Maluku Tengah gencar dilakukan. Pekan lalu, tepat peluncuran HUT ke-68 Kota Masohi pada 17 Oktober 2025, dilakukan penanaman ratusan anakan mangrove. Hal ini cukup mendukung upaya warga sekitar lantaran secara swadaya aksi penanaman mangrove itu masif dilaksanakan. Letak kawasan Lesana tepat berada di area pesisir pantai yang akhirnya memicu warga menanam mangrove secara berkala. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Ambon, Silmi Sirati Swalio. Silahkan rekan Silmi dengan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Iraka. Selamat siang, Tribuners melaporkan langsung dari Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, bahwa memang benar telah dilaksanakan penanaman anakan pohon mangrove yang memang dilaksanakan di kawasan pesisir pantai Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Dan penanaman mangrove ini dilaksanakan sekira pada hari Jumat 17 Oktober 2025 ataupun pekan lalu, yang mana ditandai dengan launching dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-68 Kota Masohi maksud kami, dan juga dalam rangka sebagai salah satu kegiatan untuk memperingati HUT ke-68 Kota Masohi tersebut. Kemudian dapat kami laporkan juga, Tribuners, bahwa penanaman mangrove ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Maluku Tengah dan juga sejumlah jajaran pimpinan OPD Kabupaten Maluku Tengah. Dan dapat kami informasikan juga, Tribuners, bahwa penanaman mangrove ini memang masif dilakukan oleh warga Kelurahan Lesane, tepatnya warga di pesisir Kelurahan Lesane, yang dalam hal ini diwadahi oleh kelompok swadaya masyarakat atau KSM Koniki Kelurahan Lesane, Tribuners. Dan berdasarkan pernyataan yang kami peroleh dari pembina KSM Koniki Kelurahan Lesane, beliau menyampaikan bahwa kawasan mangrove tersebut tadinya menjadi salah satu concern dari warga masyarakat setempat lantaran mencegah terjadi abrasi di pesisir pantai tersebut. Kemudian pembina KSM Koniki juga menyampaikan bahwasanya salah satu masalah yang paling urgent terjadi di Kelurahan Lesane yakni masih adanya aktivitas pembuangan sampah sembarangan ataupun pembuangan sampah di drainase yang ada di Kelurahan Lesane. Hal itu cukup mengganggu lantaran tanaman mangrove kebanyakan yang ditanam akhirnya tidak tumbuh dengan signifikan, dan hal itu cukup menjadi perhatian dari warga masyarakat Kelurahan Lesane. Dan dari latar belakang itulah mereka secara swadaya menanam pohon mangrove secara berkala, bukan hanya pada kegiatan-kegiatan tertentu saja, Tribuners. Dan kemudian informasi yang kami peroleh dari pembina KSM Koniki juga, beliau menyampaikan bahwa penanaman mangrove ini kedepannya akan dikembangkan menjadi daya tarik tersendiri di Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, di mana direncanakan akan dibuka kawasan tersebut menjadi kawasan wisata pohon mangrove di Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Demikian laporan dari Masohi, Maluku Tengah. Kembali ke Iraka di studio. Baik, terima kasih rekan Silmi di atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Dan jurnalis kami juga telah menghimpun keterangan Tribuners dari pihak terkait dan berikut tayangannya untuk Anda. Yang sangat saya harapkan itu adalah bagaimana menyadarkan masyarakat tentang penting utama pesisir pantai Usin Maluku. Bukan balasannya di seluruh Maluku ini bagaimana pentingnya itu hutan mangrove. Karena dia bisa menghalau kekuatan angin sampai ke rumah penduduk, dia bisa menghalau kekuatan arus gelombang sampai ke rumah penduduk. Hanya hutan mangrove, tidak ada tanaman yang bisa menghalau. Warga negeri Kian Darat, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram bagian Timur SBT antusias mengikuti festival Manggaya Fanga Tatanusi yang digelar oleh pemuda dan lapak baca Kian pada Senin 20 Oktober 2025. Dengan mengusung tema peran pangan lokal dalam kebudayaan, kegiatan ini untuk memperingati Hari Kebudayaan Nasional 2025. Dan kegiatan ini juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk merawat budaya dan memperkenalkan kembali kekayaan pangan lokal
yang mulai tergeser oleh makanan modern. Informasi selengkapnya sudah dihimpun oleh rekan kami Haliudin Ulima, jurnalis Tribun Ambon. Rekan Haliudin, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, jurnalis Tribun Ambon, Haliudin Ulima, melaporkan langsung dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, bahwa memang Festival Manggai Fangata Tanusi yang sempat digelar pada Senin kemarin menyusung beberapa pangan lokal identitas yang dijadikan sebagai budaya masyarakat di Desa Kian, Kecamatan Kian Darat. Warga negeri Kian Darat, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram bagian timur begitu antusias saat mengikuti Festival Manggaya Fangata Tanusi yang digelar oleh para pemuda desa setempat dan lapak baca di Desa Kian pada Senin kemarin. Dengan mengusung tema peran pangan lokal dalam kebudayaan, kegiatan ini diperingati untuk memperingati Hari Kebudayaan Nasional pada tahun ini, Tribuners. Kegiatan tersebut juga disebutkan menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk merawat budaya dan memperkenalkan kembali kekayaan-kekayaan pangan lokal yang mulai tergeser oleh makanan modern belakangan ini. Kegiatan tersebut dirangkai dengan dua agenda utama, yakni pertama dibuka dengan dialog publik yang berlangsung di Sekolah Dasar Negeri 1 Kian Darat, kemudian agenda yang kedua yakni demo masak serta pameran kuliner lokal yang digelar di lapangan sepak bola desa setempat. Ketua Panitia Kegiatan Zulfahmi Bawafakar mengatakan bahwa festival ini merupakan langkah awal pihaknya untuk menghidupkan kembali semangat masyarakat dalam menjaga terus melestarikan kuliner serta pangan khas daerah mereka. Bagi Zulfahmi, kegiatan ini bentuk dari upaya merawat budaya masyarakat di desanya, dengan harapan agar pelestarian budaya dan pangan lokal tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda di era modern saat ini. Sementara itu, perwakilan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Provinsi Maluku, Santi Nurlete, juga turut mengapresiasi pelaksanaan dari festival tersebut sebagai langkah penting dan memperkuat dari identitas budaya daerah. Dengan banyaknya budaya yang ditampilkan dalam festival tersebut, dirinya berharap agar kegiatan seperti ini terus digelar demi merawat dan melestarikan kearifan lokal di daerah Maluku. Pihaknya menilai kegiatan tersebut juga menjadi sarana edukasi penting bagi masyarakat dan generasi muda tentang nilai gizi sendiri dari pangan lokal. Pelestarian ini penting agar generasi muda juga tahu bahwa dengan kuliner daerah mereka sendiri juga mengandung banyak potensi yang perlu dijadikan sebagai pangan lokal. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Afifuddin Rumakwai menekankan agar pentingnya dilakukan literasi budaya di tengah gempuran modernisasi saat ini. Kata dia, masyarakat dan generasi muda harus memperkuat literasi budaya agar mengenal lebih dekat kearifan lokal, dengan harapan literasi kebudayaan terus tumbuh untuk menjawab tantangan zaman. Demikian rekan Justina yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Polres Seram bagian Timur atau SBT menggelar kegiatan donor darah dan bakti sosial di Rumah Sakit Umum Daerah Bula pada Rabu 22 Oktober 2025. Agenda tersebut dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Humas Polri ke-74 tahun 2025. Kegiatan kemanusiaan bertema Setetes Darah Sejuta Harapan ini menjadi bentuk nyata dari Polri presisi dan humanis. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Ambon, Haliudin Ulima. Silakan rekan Haliudin Ulima dengan laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Iraka dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur, bahwa sejak kemarin Rabu 22 bulan 10 2025, Polres Seram bagian Timur menggelar kegiatan donor darah dan bakti sosial ya di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bula, Kabupaten Seram bagian Timur. Agenda tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk memperingati Hari Ulang Tahun Humas Polri yang ke-74 pada tahun 2025 ini. Kegiatan tersebut digelar dengan tema Setetes Darah Sejuta Harapan ini menjadi bentuk nyata dari Polri presisi dan humanis. Di bawah pimpinan PLH Kapolres SBT AKBP Pulung Witono, para personil yang menjadi pendonor terlebih dahulu menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan sebelum akhirnya dilakukan proses pengambilan darah oleh tim medis di RSUD Bula. Dari kegiatan tersebut terkumpul 14 kantong darah yang terdiri dari 10 kantong golongan darah O,
dan 4 kantong golongan darah A. Kemudian seluruhnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi pasien yang sangat membutuhkan golongan darah di rumah sakit tersebut. Sementara itu, PLH Kapolres SBT AKBP Pulung Wetono juga dalam kesempatan itu menegaskan bahwa kegiatan sosial seperti ini menjadi bagian penting dari semangat Polri Presisi. Donor darah tersebut menjadi bentuk sederhana tapi bermakna besar sebab setetes darah bisa menjadi penyelamat nyawa bagi para pasien. Pihaknya sangat berharap agar semangat kemanusiaan dan solidaritas terus tumbuh di tengah masyarakat. Sementara itu di sisi lain Tribuners Kasih Humas Polres SBT Ibda Muhammad Ali Kilian yang memimpin kegiatan itu dengan membagikan bingkisan dan tali asi kepada pasien sembari memberikan semangat agar mereka bisa cepat pulih dari penyakit yang diderita. Demikian rekan Iraka yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Kejaksaan Negeri Tual kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya di Desa Tamngurhir tahun anggaran 2019 pemirsa. Penggeledahan ini dilakukan pada Kamis 23 Oktober 2025 di kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tual, Maluku. Dalam penggeledahan, sejumlah dokumen penting berhasil diamankan dan diduga berkaitan dengan penyimpangan dana bantuan sebesar 2,67 miliar rupiah, di mana dana ini bersumber dari dana alokasi khusus tahun 2019. Informasi lengkapnya, kita terhubung bersama rekan Maula Pelu, jurnalis Tribun Ambon. Silakan laporan selengkapnya rekan Maula Pelu. Ya baik, terima kasih rekan Justina. Dapat saya laporkan bahwa dalam menggali dan memperkuat keterangan yang ada dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya di Desa Tamngurhi tahun anggaran 2019, Kejaksaan Negeri Tual kembali melakukan penggeledahan pada Kamis 23 Oktober 2025. Titik penggeledahan yang ditangani kali ini di kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Tual. Sebelumnya kemarin pada 22 Oktober 2025, tim Kejaksaan Negeri Tual juga melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di kantor PT Bank Pembangunan Daerah Maluku atau BPDM Cabang Tual di Langgur. Langkah ini disampaikan langsung Kasih Intel Kejari Tual Doni Limbong. Menurutnya, tindakan penggeledahan sebagaimana tertuang dalam surat perintah penggeledahan. Kini kasus menjadi perhatian publik. Pasalnya anggaran sebesar 2.675.820.000 yang bersumber dari dana alokasi khusus tahun anggaran 2019 itu diduga separuh anggaran tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Dalam penggeledahan ini diamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Diketahui kasus ini merupakan tindak lanjut dari informasi dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat Kota Tual bahwa anggaran 2,6 miliar itu terdiri dari 120 penerima bantuan dengan jumlah dana yang masing-masing penerima itu sebesar 22 juta sekian. Jumlah itu mencangkup biaya material serta upah kerja tukang sesuai dengan rencana anggaran biaya dan mobilisasi material dari dan menuju lokasi pekerjaan. Namun dalam pembentukan daftar perencanaan pembelian bahan bangunan, masyarakat penerima tidak pernah dilibatkan dari DPRB yang seharusnya diberikan kepada penerima justru tidak diserahkan sehingga penerima bantuan tidak mengetahui bahan material apa saja yang seharusnya diperoleh. Selain itu, toko atau penyedia yang ditunjuk dalam hal ini CV Rahmat Barokajaya, penunjukan tidak dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam pedoman teknik pelaksana dana alokasi khusus bidang perumahan dan pemukiman subbidang perumahan swadaya pun juga tidak memiliki toko sehingga tidak memenuhi persyaratan penunjukan tokoh atau penyedia. Terlebih lagi bahwa material yang disalurkan tidak juga sesuai dengan DPRB yang menyebabkan masyarakat penerima bantuan mengalami kekurangan bahan material akan tetapi pencairan anggaran tersebut telah dilakukan 100% ke rekening CV Rahmat Barokajaya. Agar membuat kasus tersebut semakin terang, penyelidikan, langkah pemeriksaan saksi hingga penggeledahan masih dilakukan hingga kini.
Terima kasih, demikian yang dapat saya laporkan kembali ke rekan Justina. Terima kasih rekan Maula Pelu, jurnalis Tribun Ambon, selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Kasih Intel Kejar Ritual Doni Limbong selengkapnya. Bahwa saat ini Kejaksaan Negeri Riau berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 67 tanggal 17 September 2025 sedang melakukan penyidikan dalam perkara dugaan tipikor tersebut, yang mana dapat diberitahukan bahwasannya terdapat anggaran sebesar Rp2.675.820.000 yang kemudian sebagai bagian dari rangkaian proses penyidikan yang kami lakukan, jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Riau baik dari kemarin maupun hari ini telah melaksanakan upaya paksa berupa penggeledahan yang dilakukan di 2 titik lokasi, yakni yang pertama di PT Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) cabang Tual Gelanggur dan kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tual atau Dinas Perkim yang kami laksanakan pada hari ini. Kontingen Maluku tampil garang dan memukau dalam rangkaian pertandingan cabang olahraga Shorinji Kempo di ajang Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2 tahun 2025 yang resmi berakhir pada Selasa 21 Oktober di Gor Kaliputu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tim asuhan pelatih kepala Ferdinand Tarehi ini sukses menorehkan prestasi gemilang dengan koleksi total 3 medali emas dan 1 perunggu dari 9 atlet yang diturunkan. Informasi lengkapnya pemirsa, sudah terhubung bersama kita rekan Jenderal Luis, jurnalis Tribun Ambon, berikut keterangan selengkapnya untuk Anda. Ya, baik Tribuners, dapat saya laporkan kontingen Maluku tampil garang dan memukau dalam rangkaian pertandingan cabang olahraga Shorinji Kempo di ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON Bela Diri tahap kedua tahun 2025 yang resmi berakhir pada Selasa 21 Oktober 2025 lalu di Gor Kaliputu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tim asuhan pelatih kepala Ferdinand Tarehi ini sukses menorehkan prestasi gemilang dengan koleksi total 3 medali emas dan 1 perunggu dari 9 atlet yang diturunkan. Hasil ini menegaskan Maluku sebagai salah satu kekuatan utama Shorinji Kempo di kancah nasional. Medali emas pertama bagi Maluku dipersembahkan oleh Kensi Putra Marvinez Rumauru Samena. Bertarung di nomor randori putra kelas 70 kilo, Marvinez menunjukkan daya juang tinggi dan berhasil mengandaskan perlawanan ketat dari atlet Nusa Tenggara Timur, Randi Soleman Lengko di partai puncak. Kebahagiaan Maluku berlanjut di kategori putri. Miranayo Haikuti tampil impresif di nomor randori putri kelas 50 kg. Melalui duel sengit yang menguras energi, Mira sukses menaklukkan wakil daerah istimewa Yogyakarta, Widya Hanum Matari, yang memastikan emas kedua bagi kontingen dari negeri seribu pulau ini. Emas ketiga yang sekaligus mengunci dominasi Kempo Maluku dipersembahkan oleh Thomas Marcel Murray Huwei. Berlaga di nomor randori putra kelas 55 kg, Thomas tampil penuh percaya diri. Ia berhasil menumbangkan Ahmad Yildan dari Sulawesi Tenggara di partai final, melengkapi koleksi emas tim. Sementara itu Kensi Putri Sifrastin Sasabone turut menyumbangkan medali perunggu setelah harus mengakui keunggulan atlet asal Bali, Anak Agung Gali Kencana, semifinal. Pelatih kepala Kempo Maluku Ferdinand Tarehi menyatakan rasa bangga yang luar biasa atas hasil yang dicapai anak didiknya. Menurutnya, aturan medali ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari disiplin dan tekad yang kuat. Ia menegaskan bahwa pencapaian ini adalah persembahan terbaik untuk tanah kelahirannya. Dengan 3 emas dan perunggu, Kempo hanya mencatatkan prestasi juga memberikan sinyal kuat bahwa mereka terus menjadi penantu setiap kompetisi nasional. Terima kasih kembali kepada rekan di studio. Terima kasih rekan Jenderal Luis, jurnalis Tribun Ambon. Kami nantikan informasi update lainnya. Selamat beraktivitas kembali.
Cegah abrasi oleh arus ombak, penanaman mangrove di kawasan pantai Kelurahan Lesare, Kota Misohi, Maluku Tengah gencar dilakukan. Pekan lalu, tepat peluncuran HUT ke-68 Kota Masohi pada 17 Oktober 2025, dilakukan penanaman ratusan anakan mangrove. Hal ini cukup mendukung upaya warga sekitar lantaran secara swadaya aksi penanaman mangrove itu masif dilaksanakan. Letak kawasan Lesana berada di area pesisir pantai yang akhirnya memicu warga menanam mangrove secara berkala. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Ambon, Silmi Sirati Swalio. Silahkan rekan Silmi dengan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Iraka. Selamat siang, Tribuners melaporkan langsung dari Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, bahwa memang benar telah dilaksanakan penanaman anakan pohon mangrove yang memang dilaksanakan di kawasan pesisir pantai Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Dan penanaman mangrove ini dilaksanakan sekira pada hari Jumat 17 Oktober 2025 ataupun pekan lalu, yang mana ditandai dengan launching dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-68 Kota Masohi maksud kami, dan juga dalam rangka sebagai salah satu kegiatan untuk memperingati HUT ke-68 Kota Masohi tersebut. Kemudian dapat kami laporkan juga, Tribuners, bahwa penanaman mangrove ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Maluku Tengah dan juga sejumlah jajaran pimpinan OPD Kabupaten Maluku Tengah. Dan dapat kami informasikan juga, Tribuners, bahwa penanaman mangrove ini memang masif dilakukan oleh warga Kelurahan Lesane, tepatnya warga di pesisir Kelurahan Lesane, yang dalam hal ini diwadahi oleh kelompok swadaya masyarakat atau KSM Koniki Kelurahan Lesane, Tribuners. Dan berdasarkan pernyataan yang kami peroleh dari pembina KSM Koniki Kelurahan Lesane, beliau menyampaikan bahwa kawasan mangrove tersebut tadinya menjadi salah satu concern dari warga masyarakat setempat lantaran mencegah terjadi abrasi di pesisir pantai tersebut. Kemudian pembina KSM Koniki juga menyampaikan bahwasanya salah satu masalah yang paling urgent terjadi di Kelurahan Lesane yakni masih adanya aktivitas pembuangan sampah sembarangan ataupun pembuangan sampah di drainase yang ada di Kelurahan Lesane. Hal itu cukup mengganggu lantaran tanaman mangrove kebanyakan yang ditanam akhirnya tidak tumbuh dengan signifikan, dan hal itu cukup menjadi perhatian dari warga masyarakat Kelurahan Lesane. Dan dari latar belakang itulah mereka secara swadaya menanam pohon mangrove secara berkala, bukan hanya pada kegiatan-kegiatan tertentu saja, Tribuners. Dan kemudian informasi yang kami peroleh dari pembina KSM Koniki juga, beliau menyampaikan bahwa penanaman mangrove ini kedepannya akan dikembangkan menjadi daya tarik tersendiri di Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, di mana direncanakan akan dibuka kawasan tersebut menjadi kawasan wisata pohon mangrove di Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Demikian laporan dari Masohi, Maluku Tengah. Kembali ke Iraka di studio. Baik, terima kasih rekan Silmi atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Dan jurnalis kami juga telah menghimpun keterangan Tribuners dari pihak terkait dan berikut tayangannya untuk Anda. Yang sangat saya harapkan itu adalah bagaimana menyadarkan masyarakat tentang penting utama pesisir pantai Usin Maluku. Bukan alasannya di seluruh Maluku ini bagaimana pentingnya itu hutan mangrove. Karena yang bisa menghalau kekuatan angin sampai ke rumah penduduk, yang bisa menghalau kekuatan arus gelombang sampai ke rumah penduduk, hanya hutan mangrove. Tidak ada tanaman yang bisa menghalau. Warga negeri Kian Darat, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram bagian Timur SBT antusias mengikuti festival Manggaya Fanga Tatanusi yang digelar oleh pemuda dan lapak baca Kian pada Senin 20 Oktober 2025. Dengan mengusung tema peran pangan lokal dalam kebudayaan, kegiatan ini untuk memperingati Hari Kebudayaan Nasional 2025. Dan kegiatan ini juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk merawat budaya dan memperkenalkan kembali kekayaan pangan lokal
yang mulai tergeser oleh makanan modern. Informasi selengkapnya sudah dihimpun oleh rekan kami Haliudin Ulima, jurnalis Tribun Ambon. Rekan Haliudin, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, jurnalis Tribun Ambon, Haliudin Ulima, melaporkan langsung dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, bahwa memang Festival Manggai Fangata Tanusi yang sempat digelar pada Senin kemarin menyusung beberapa pangan lokal identitas yang dijadikan sebagai budaya masyarakat di Desa Kian, Kecamatan Kian Darat. Warga negeri Kian Darat, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram bagian timur begitu antusias saat mengikuti Festival Manggaya Fangata Tanusi yang digelar oleh para pemuda desa setempat dan lapak baca di Desa Kian pada Senin kemarin. Dengan mengusung tema peran pangan lokal dalam kebudayaan, kegiatan ini diperingati untuk memperingati Hari Kebudayaan Nasional pada tahun ini, Tribuners. Kegiatan tersebut juga disebutkan menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk merawat budaya dan memperkenalkan kembali kekayaan-kekayaan pangan lokal yang mulai tergeser oleh makanan modern belakangan ini. Kegiatan tersebut dirangkai dengan dua agenda utama, yakni pertama dibuka dengan dialog publik yang berlangsung di Sekolah Dasar Negeri 1 Kian Darat, kemudian agenda yang kedua yakni demo masak serta pameran kuliner lokal yang digelar di lapangan sepak bola desa setempat. Ketua Panitia Kegiatan Zulfahmi Bawafakar mengatakan bahwa festival ini merupakan langkah awal pihaknya untuk menghidupkan kembali semangat masyarakat dalam menjaga terus melestarikan kuliner serta pangan khas daerah mereka. Bagi Zulfahmi, kegiatan ini bentuk dari upaya merawat budaya masyarakat di desanya, dengan harapan agar pelestarian budaya dan pangan lokal tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda di era modern saat ini. Sementara itu, perwakilan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Provinsi Maluku, Santi Nurlete, juga turut mengapresiasi pelaksanaan dari festival tersebut sebagai langkah penting dan memperkuat dari identitas budaya daerah. Dengan banyaknya budaya yang ditampilkan dalam festival tersebut, dirinya berharap agar kegiatan seperti ini terus digelar demi merawat dan melestarikan kearifan lokal di daerah Maluku. Pihaknya menilai kegiatan tersebut juga menjadi sarana edukasi penting bagi masyarakat dan generasi muda tentang nilai gizi sendiri dari pangan lokal. Pelestarian ini penting agar generasi muda juga tahu bahwa dengan kuliner daerah mereka sendiri juga mengandung banyak potensi yang perlu dijadikan sebagai pangan lokal. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Afifuddin Rumakwai menekankan agar pentingnya dilakukan literasi budaya di tengah gempuran modernisasi saat ini. Kata dia, masyarakat dan generasi muda harus memperkuat literasi budaya agar mengenal lebih dekat kearifan lokal, dengan harapan literasi kebudayaan terus tumbuh untuk menjawab tantangan zaman. Demikian rekan Justina yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Polres Seram bagian timur atau SBT menggelar kegiatan donor darah dan bakti sosial di Rumah Sakit Umum Daerah Bula pada Rabu 22 Oktober 2025. Agenda tersebut dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Humas Polri ke-74 tahun 2025. Kegiatan kemanusiaan bertema Setetes Darah Sejuta Harapan ini menjadi bentuk nyata dari Polri presisi dan humanis. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Ambon, Haliudin Ulima. Silakan rekan Haliudin Ulima dengan laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Raka dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, bahwa sejak kemarin Rabu 22 bulan 10 2025, Polres Seram bagian timur menggelar kegiatan donor darah dan bakti sosial ya di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bula Kabupaten Seram bagian timur. Agenda tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk memperingati Hari Ulang Tahun Humas Polri yang ke-74 pada tahun 2020 ini. Di Setetes Darah Sejuta Harapan ini menjadi bentuk nyata dari Polri presisi dan humanis. Di bawah pimpinan PLH Kapolres SBT AKBP Pulung Witono, para personil yang menjadi penonor menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan sebelum akhirnya dilakukan proses pengambilan darah oleh tim medis di RSUD Bula. Dari kegiatan tersebut terkumpul 14 kantong darah yang terdiri dari 10 kantong golongan darah O dan 4 kantong
Kemudian selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi pasien yang sangat membutuhkan golongan darah di rumah sakit tersebut. Sementara itu, PLH Kapolres SBT AKBP Pulung Wetono juga dalam kesempatan itu menegaskan bahwa kegiatan sosial seperti ini menjadi bagian penting dari semangat Polri Presisi. Donor darah tersebut menjadi bentuk sederhana tapi bermakna besar sebab setetes darah bisa menjadi penyelamat nyawa bagi para pasien. Pihaknya sangat berharap agar semangat kemanusiaan dan solidaritas terus tumbuh di tengah masyarakat. Sementara itu di sisi lain Tribuners Kasih Humas Polres SBT Ibda Muhammad Ali Kilian yang memimpin kegiatan itu dengan membagikan bingkisan dan tali asi kepada pasien sembari memberikan semangat agar mereka bisa cepat pulih dari penyakit yang diderita. Demikian rekan Iraka yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Kejaksaan Negeri Tual kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya di Desa Tamngurhir tahun anggaran 2019 pemirsa. Penggeledahan ini dilakukan pada Kamis 23 Oktober 2025 di kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tual, Maluku. Dalam penggeledahan, sejumlah dokumen penting berhasil diamankan dan diduga berkaitan dengan penyimpangan dana bantuan sebesar 2,67 miliar rupiah, di mana dana ini bersumber dari dana alokasi khusus tahun 2019. Informasi lengkapnya kita terhubung bersama rekan Maula Pelu, jurnalis Tribun Ambon. Silakan laporan selengkapnya rekan Maula Pelu. Ya baik, terima kasih rekan Justina. Dapat saya laporkan bahwa dalam menggali dan memperkuat keterangan yang ada dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya di Desa Tamngurhi tahun anggaran 2019, Kejaksaan Negeri Tual kembali melakukan penggeledahan pada Kamis 23 Oktober 2025. Titik penggeledahan yang ditangani kali ini di kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Tual. Sebelumnya kemarin pada 22 Oktober 2025, tim Kejaksaan Negeri Tual juga melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di kantor PT Bank Pembangunan Daerah Maluku atau BPDM Cabang Tual di Langgur. Langkah ini disampaikan langsung Kasih Intel Kejari Tual Doni Limbong. Menurutnya, tindakan penggeledahan sebagaimana tertuang dalam surat perintah penggeledahan. Kini kasus menjadi perhatian publik. Pasalnya anggaran sebesar 2.675.820.000 yang bersumber dari dana alokasi khusus tahun anggaran 2019 itu diduga separuh anggaran tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Dalam penggeledahan ini diamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Ada merupakan tindak lanjut dari informasi dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat Kota Tual bahwa anggaran 2,6 miliar itu terdiri dari 120 penerima bantuan dengan jumlah dana yang diperoleh masing-masing penerima itu sebesar 22 juta sekian. Jumlah itu mencangkup biaya material serta upah kerja tukang sesuai dengan rencana anggaran biaya dan mobilisasi material dari dan menuju lokasi pekerjaan. Namun dalam pembentukan daftar perencanaan pembelian bahan bangunan, masyarakat penerima tidak pernah dilibatkan dari DPRB yang seharusnya diberikan kepada penerima justru tidak diserahkan sehingga penerima bantuan tidak mengetahui bahan material apa saja yang seharusnya diperoleh. Selain itu, tokoh atau penyedia yang ditunjuk dalam hal ini CV Rahmat Barokajaya, penunjukan tidak dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam pedoman teknik pelaksana dana alokasi khusus bidang perumahan dan pemukiman subbidang perumahan swadaya pun juga tidak memiliki tokoh sehingga tidak memenuhi persyaratan penunjukan tokoh atau penyedia. Terlebih lagi bahwa material yang disalurkan tidak juga sesuai dengan DPRB yang menyebabkan masyarakat penerima bantuan mengalami kekurangan bahan material akan tetapi pencairan anggaran tersebut telah dilakukan 100% ke rekening CV Rahmat Barokajaya. Agar membuat kasus tersebut semakin terang, penyelidikan, langkah pemeriksaan saksi hingga penggeledahan masih dilakukan hingga kini. Terima kasih, demikian yang dapat saya laporkan kembali ke rekan Justina.
Terima kasih rekan Maula Pelu, jurnalis Tribun Ambon, selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Kasih Intel Kejar Ritual Doni Limbong selengkapnya. Bahwa saat ini Kejaksaan Negeri Riau berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 67 tanggal 17 September 2025 sedang melakukan penyidikan dalam perkara dugaan tipikor tersebut, yang mana dapat diberitahukan bahwasannya terdapat anggaran sebesar Rp2.675.820.000 yang kemudian sebagai bagian dari rangkaian proses penyidikan yang kami lakukan, jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Riau baik dari kemarin maupun hari ini telah melaksanakan upaya paksa berupa penggeledahan yang dilakukan di 2 titik lokasi, yakni yang pertama di PT Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) cabang Tual Gilanggur dan kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tual atau Dinas Perkim yang kami laksanakan pada hari ini. Kontingen Maluku tampil garang dan memukau dalam rangkaian pertandingan cabang olahraga Shorinji Kempo di ajang Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2 tahun 2025 yang resmi berakhir pada Selasa 21 Oktober di Gor Kaliputu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tim asuhan pelatih kepala Ferdinand Tarehi ini sukses menorehkan prestasi gemilang dengan koleksi total 3 medali emas dan 1 perunggu dari 9 atlet yang diturunkan. Informasi lengkapnya pemirsa, sudah terhubung bersama kita rekan Jenderal Luis, jurnalis Tribun Ambon, berikut keterangan selengkapnya untuk Anda. Ya, baik Tribuners, dapat saya laporkan kontingen Maluku tampil garang dan memukau dalam rangkaian pertandingan cabang olahraga Shorinji Kempo di ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON Bela Diri tahap kedua tahun 2025 yang resmi berakhir pada Selasa 21 Oktober 2025 lalu di Gor Kaliputu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tim asuhan pelatih kepala Ferdinand Tarehi ini sukses menorehkan prestasi gemilang dengan koleksi total 3 medali emas dan 1 perunggu dari 9 atlet yang diturunkan. Hasil ini menegaskan Maluku sebagai salah satu kekuatan utama Shorinji Kempo di kancah nasional. Medali emas pertama bagi Maluku dipersembahkan oleh Kensi Putra Marvinez Rumauru Samena. Bertarung di nomor randori putra kelas 70 kilo, Marvinez menunjukkan daya juang tinggi dan berhasil mengandaskan perlawanan ketat dari atlet Nusa Tenggara Timur, Randi Soleman Lengko di partai puncak. Kebahagiaan Maluku berlanjut di kategori putri. Miranayo Haikuti tampil impresif di nomor randori putri kelas 50 kg. Melalui duel sengit yang menguras energi, Mira sukses menaklukkan wakil daerah istimewa Yogyakarta, Widya Hanum Matari, yang memastikan emas kedua bagi kontingen dari negeri 1000 pulau ini. Emas ketiga yang sekaligus mengunci dominasi Kempo Maluku dipersembahkan oleh Thomas Marcel Murray Huwei. Berlaga di nomor randori putra kelas 55 kg, Thomas tampil penuh percaya diri. Ia berhasil menumbangkan Ahmad Yildan dari Sulawesi Tenggara di partai final, melengkapi koleksi emas tim. Sementara itu Kensi Putri Sifrastin Sasabone turut menyumbangkan medali perunggu setelah harus mengakui keunggulan atlet asal Bali, Anak Agung Gali Kencana di babak semifinal. Pelatih kepala Kempo Maluku Ferdinand Tarehi menyatakan rasa bangga yang luar biasa atas hasil yang dicapai anak didiknya. Menurutnya, torehan medali ini bukan kebetulan melainkan hasil dari disiplin dan tekad yang kuat. Ia menegaskan bahwa pencapaian ini adalah persembahan terbaik untuk tanah kelahirannya. Dengan raihan 3 emas dan 1 perunggu, Kempo Maluku tidak hanya mencatatkan prestasi, tetapi juga memberikan sinyal kuat bahwa mereka siap untuk terus menjadi penantang serius dalam setiap kompetisi bela diri nasional. Terima kasih kembali kepada rekan di studio. Terima kasih rekan Jenderal Luis, jurnalis Tribun Ambon. Kami nantikan informasi update lainnya. Selamat beraktivitas kembali.
Cegah abrasi oleh arus ombak, penanaman mangrove di kawasan pantai Kelurahan Lesar, Kota Misohi, Maluku Tengah gencar dilakukan. Pekan lalu, tepat peluncuran HUT ke-68 Kota Masohi pada 17 Oktober 2025, dilakukan penanaman ratusan anakan mangrove. Hal ini cukup mendukung upaya warga sekitar lantaran secara swadaya aksi penanaman mangrove itu masif dilaksanakan. Letak kawasan Lesana tepat berada di area pesisir pantai yang akhirnya memicu warga menanam mangrove secara berkala. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Ambon, Silmi Sirati Swalio. Silahkan rekan Silmi dengan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Iraka. Selamat siang, Tribuners melaporkan langsung dari Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, bahwa memang benar telah dilaksanakan penanaman anakan pohon mangrove yang memang dilaksanakan di kawasan pesisir pantai Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Dan penanaman mangrove ini dilaksanakan sekira pada hari Jumat 17 Oktober 2025 ataupun pekan lalu, yang mana ditandai dengan launching dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-68 Kota Masohi maksud kami, dan juga dalam rangka sebagai salah satu kegiatan untuk memperingati HUT ke-68 Kota Masohi tersebut. Kemudian dapat kami laporkan juga, Tribuners, bahwa penanaman mangrove ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Maluku Tengah dan juga sejumlah jajaran pimpinan OPD Kabupaten Maluku Tengah. Dan dapat kami informasikan juga, Tribuners, bahwa penanaman mangrove ini memang masif dilakukan oleh warga Kelurahan Lesane, tepatnya warga di pesisir Kelurahan Lesane, yang dalam hal ini diwadahi oleh kelompok swadaya masyarakat atau KSM Koniki Kelurahan Lesane, Tribuners. Dan berdasarkan pernyataan yang kami peroleh dari pembina KSM Koniki Kelurahan Lesane, beliau menyampaikan bahwa kawasan mangrove tersebut tadinya menjadi salah satu concern dari warga masyarakat setempat lantaran mencegah terjadi abrasi di pesisir pantai tersebut. Kemudian pembina KSM Koniki juga menyampaikan bahwasanya salah satu masalah yang paling urgent terjadi di Kelurahan Lesane yakni masih adanya aktivitas pembuangan sampah sembarangan ataupun pembuangan sampah di drainase yang ada di Kelurahan Lesane. Hal itu cukup mengganggu lantaran tanaman mangrove kebanyakan yang ditanam akhirnya tidak tumbuh dengan signifikan, dan hal itu cukup menjadi perhatian dari warga masyarakat Kelurahan Lesane. Dan dari latar belakang itulah mereka secara swadaya menanam pohon mangrove secara berkala, bukan hanya pada kegiatan-kegiatan tertentu saja, Tribuners. Dan kemudian informasi yang kami peroleh dari pembina KSM Koniki juga, beliau menyampaikan bahwa penanaman mangrove ini kedepannya akan dikembangkan menjadi daya tarik tersendiri di Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, di mana direncanakan akan dibuka kawasan tersebut menjadi kawasan wisata pohon mangrove di Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Demikian laporan dari Masohi, Maluku Tengah. Kembali ke Iraka di studio. Baik, terima kasih rekan Silmi atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Dan jurnalis kami juga telah menghimpun keterangan Tribuners dari pihak terkait dan berikut tayangannya untuk Anda. Yang sangat saya harapkan itu adalah bagaimana menyadarkan masyarakat tentang penting utama pesisir pantai Usin Maluku. Bukan belasan di seluruh Maluku ini bagaimana pentingnya itu hutan mangrove. Karena yang bisa menghalau kekuatan angin sampai ke rumah penduduk, yang bisa menghalau kekuatan arus gelombang sampai ke rumah penduduk, hanya hutan mangrove. Tidak ada tanaman yang bisa menghalau. Warga negeri Kian Darat, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram bagian Timur SBT antusias mengikuti festival Manggaya Fanga Tatanusi yang digelar oleh pemuda dan lapak baca Kian pada Senin 20 Oktober 2025. Dengan mengusung tema peran pangan lokal dalam kebudayaan, kegiatan ini untuk memperingati Hari Kebudayaan Nasional 2025. Dan kegiatan ini juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk merawat budaya dan memperkenalkan kembali kekayaan pangan lokal
yang mulai tergeser oleh makanan modern. Informasi selengkapnya sudah dihimpun oleh rekan kami Haliudin Ulima, jurnalis Tribun Ambon. Rekan Haliudin, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, jurnalis Tribun Ambon, Haliudin Ulima, melaporkan langsung dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, bahwa memang Festival Manggai Fangata Tanusi yang sempat digelar pada Senin kemarin menyusung beberapa pangan lokal identitas yang dijadikan sebagai budaya masyarakat di Desa Kian, Kecamatan Kian Darat. Warga negeri Kian Darat, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram bagian timur begitu antusias saat mengikuti Festival Manggaya Fangata Tanusi yang digelar oleh para pemuda desa setempat dan lapak baca di Desa Kian pada Senin kemarin. Dengan mengusung tema peran pangan lokal dalam kebudayaan, kegiatan ini diperingati untuk memperingati Hari Kebudayaan Nasional pada tahun ini, Tribuners. Kegiatan tersebut juga disebutkan menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk merawat budaya dan memperkenalkan kembali kekayaan-kekayaan pangan lokal yang mulai tergeser oleh makanan modern belakangan ini. Kegiatan tersebut dirangkai dengan dua agenda utama, yakni pertama dibuka dengan dialog publik yang berlangsung di Sekolah Dasar Negeri 1 Kian Darat, kemudian agenda yang kedua yakni demo masak serta pameran kuliner lokal yang digelar di lapangan sepak bola desa setempat. Ketua Panitia Kegiatan Zulfahmi Bawafakar mengatakan bahwa festival ini merupakan langkah awal pihaknya untuk menghidupkan kembali semangat masyarakat dalam menjaga terus melestarikan kuliner serta pangan khas daerah mereka. Bagi Zulfahmi, kegiatan ini bentuk dari upaya merawat budaya masyarakat di desanya, dengan harapan agar pelestarian budaya dan pangan lokal tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda di era modern saat ini. Sementara itu, perwakilan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Provinsi Maluku, Santi Nurlete, juga turut mengapresiasi pelaksanaan dari festival tersebut sebagai langkah penting dan memperkuat dari identitas budaya daerah. Dengan banyaknya budaya yang ditampilkan dalam festival tersebut, dirinya berharap agar kegiatan seperti ini terus digelar demi merawat dan melestarikan kearifan lokal di daerah Maluku. Pihaknya menilai kegiatan tersebut juga menjadi sarana edukasi penting bagi masyarakat dan generasi muda tentang nilai gizi sendiri dari pangan lokal. Pelestarian ini penting agar generasi muda juga tahu bahwa dengan kuliner daerah mereka sendiri juga mengandung banyak potensi yang perlu dijadikan sebagai pangan lokal. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Afifuddin Rumakwai menekankan agar pentingnya dilakukan literasi budaya di tengah gempuran modernisasi saat ini. Kata dia, masyarakat dan generasi muda harus memperkuat literasi budaya agar mengenal lebih dekat kearifan lokal, dengan harapan literasi kebudayaan terus tumbuh untuk menjawab tantangan zaman. Demikian rekan Justina yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Polres Seram bagian Timur atau SBT menggelar kegiatan donor darah dan bakti sosial di Rumah Sakit Umum Daerah Bula pada Rabu 22 Oktober 2025. Agenda tersebut dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Humas Polri ke-74 tahun 2025. Kegiatan kemanusiaan bertema Setetes Darah Sejuta Harapan ini menjadi bentuk nyata dari Polri presisi dan humanis. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Ambon, Haliudin Ulima. Silakan rekan Haliudin Ulima dengan laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Iraka dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur, bahwa sejak kemarin Rabu 22 bulan 10 2025, Polres Seram bagian Timur menggelar kegiatan donor darah dan bakti sosial ya di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bula Kabupaten Seram bagian Timur. Agenda tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk memperingati Hari Ulang Tahun Humas Polri yang ke-74 pada tahun 2025 ini. Kegiatan tersebut digelar dengan tema Setetes Darah Sejuta Harapan ini menjadi bentuk nyata dari Polri presisi dan humanis. Di bawah pimpinan PLH Kapolres SBT AKBP Pulung Witono, para personil yang menjadi pendonor terlebih dahulu menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan sebelum akhirnya dilakukan proses pengambilan darah oleh tim medis di RSUD Bula. Dari kegiatan tersebut terkumpul 14 kantong darah yang terdiri dari 10 kantong golongan darah O dan 4 kantong golongan darah A.
Kemudian seluruhnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi pasien yang sangat membutuhkan golongan darah di rumah sakit tersebut. Sementara itu, PLH Kapolres SBT AKBP Pulung Wetono juga dalam kesempatan itu menegaskan bahwa kegiatan sosial seperti ini menjadi bagian penting dari semangat Polri Presisi. Donor darah tersebut menjadi bentuk sederhana tapi bermakna besar sebab setetes darah bisa menjadi penyelamat nyawa bagi para pasien. Pihaknya sangat berharap agar semangat kemanusiaan dan solidaritas terus tumbuh di tengah masyarakat. Sementara itu di sisi lain Tribuners Kasih Humas Polres SBT Ibda Muhammad Ali Kilian yang memimpin kegiatan itu dengan membagikan bingkisan dan tali asi kepada pasien sembari memberikan semangat agar mereka bisa cepat pulih dari penyakit yang diderita. Demikian rekan Iraka yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Kejaksaan Negeri Tual kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya di Desa Tamngurhir tahun anggaran 2019 pemirsa. Penggeledahan ini dilakukan pada Kamis 23 Oktober 2025 di kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tual, Maluku. Dalam penggeledahan, sejumlah dokumen penting berhasil diamankan dan diduga berkaitan dengan penyimpangan dana bantuan sebesar 2,67 miliar rupiah, di mana dana ini bersumber dari dana alokasi khusus tahun 2019. Informasi lengkapnya, kita terhubung bersama rekan Maula Pelu, jurnalis Tribun Ambon. Silakan laporan selengkapnya rekan Maula Pelu. Ya baik, terima kasih rekan Justina. Dapat saya laporkan bahwa dalam menggali dan memperkuat keterangan yang ada dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya di Desa Tamngurhi tahun anggaran 2019, Kejaksaan Negeri Tual kembali melakukan penggeledahan pada Kamis 23 Oktober 2025. Titik penggeledahan yang ditangani kali ini di kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Tual. Sebelumnya kemarin pada 22 Oktober 2025, tim Kejaksaan Negeri Tual juga melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di kantor PT Bank Pembangunan Daerah Maluku atau BPDM Cabang Tual di Langgur. Langkah ini disampaikan langsung Kasih Intel Kejari Tual Doni Limbong. Menurutnya, tindakan penggeledahan sebagaimana tertuang dalam surat perintah penggeledahan. Kini kasus menjadi perhatian publik. Pasalnya anggaran sebesar 2.675.820.000 yang bersumber dari dana alokasi khusus tahun anggaran 2019 itu diduga separuh anggaran tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Dalam penggeledahan ini diamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Diketahui kasus ini merupakan tindak lanjut dari informasi dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat Kota Tual bahwa anggaran 2,6 miliar itu terdiri dari 120 penerima bantuan dengan jumlah dana yang diperoleh masing-masing penerima itu sebesar 22 juta sekian. Jumlah itu mencangkup biaya material serta upah kerja tukang sesuai dengan rencana anggaran biaya dan mobilisasi material dari dan menuju lokasi pekerjaan. Namun dalam pembentukan daftar perencanaan pembelian bahan bangunan, masyarakat penerima tidak pernah dilibatkan dari DPRB yang seharusnya diberikan kepada penerima justru tidak diserahkan sehingga penerima bantuan tidak mengetahui bahan material apa saja yang seharusnya diperoleh. Selain itu, tokoh atau penyedia yang ditunjuk dalam hal ini CV Rahmat Barokajaya, penunjukan tidak dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam pedoman teknik pelaksana dana alokasi khusus bidang perumahan dan pemukiman subbidang perumahan swadaya pun juga tidak memiliki tokoh sehingga tidak memenuhi persyaratan penunjukan tokoh atau penyedia. Terlebih lagi bahwa material yang disalurkan tidak juga sesuai dengan DPRB yang menyebabkan masyarakat penerima bantuan mengalami kekurangan bahan material akan tetapi pencairan anggaran tersebut telah dilakukan 100% ke rekening CV Rahmat Barokajaya. Agar membuat kasus tersebut semakin terang, penyelidikan, langkah pemeriksaan saksi hingga penggeledahan masih dilakukan hingga kini. Terima kasih, demikian yang dapat saya laporkan kembali ke rekan Justina.
Terima kasih rekan Maula Pelu, jurnalis Tribun Ambon, selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Kasih Intel Kejari-Ritual Doni Limbong selengkapnya. Bahwa saat ini Kejaksaan Negeri Riau berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 67 tanggal 17 September 2025 sedang melakukan penyidikan dalam perkara dugaan tipikor tersebut, yang mana dapat diberitahukan bahwasannya terdapat anggaran sebesar Rp2.675.820.000 yang kemudian sebagai bagian dari rangkaian proses penyidikan yang kami lakukan, jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Riau baik dari kemarin maupun hari ini telah melaksanakan upaya paksa berupa penggeledahan yang dilakukan di 2 titik lokasi, yakni yang pertama di PT Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) cabang Tual di Langgur, dan kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tual atau Dinas Perkim yang kami laksanakan pada hari ini. Kontingen Maluku tampil garang dan memukau dalam rangkaian pertandingan cabang olahraga Shorinji Kempo di ajang Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2 tahun 2025 yang resmi berakhir pada Selasa 21 Oktober di Gor Kaliputu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tim asuhan pelatih kepala Ferdinand Tarehi ini sukses menorehkan prestasi gemilang dengan koleksi total 3 medali emas dan 1 perunggu dari 9 atlet yang diturunkan. Informasi lengkapnya pemirsa, sudah terhubung bersama kita rekan Jenderal Luis, jurnalis Tribun Ambon, berikut keterangan selengkapnya untuk Anda. Ya, baik Tribuners, dapat saya laporkan kontingen Maluku tampil garang dan memukau dalam rangkaian pertandingan cabang olahraga Shorinji Kempo di ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON Bela Diri tahap kedua tahun 2025 yang resmi berakhir pada Selasa 21 Oktober 2025 lalu di Gor Kaliputu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tim asuhan pelatih kepala Ferdinand Tarehi ini sukses menorehkan prestasi gemilang dengan koleksi total 3 medali emas dan 1 perunggu dari 9 atlet yang diturunkan. Hasil ini menegaskan Maluku sebagai salah satu kekuatan utama Shorinji Kempo di kancah nasional. Medali emas pertama bagi Maluku dipersembahkan oleh Kensi Putra Marvinez Rumauru Samena. Bertarung di nomor randori putra kelas 70 kilo, Marvinez menunjukkan daya juang tinggi dan berhasil mengandaskan perlawanan ketat dari atlet Nusa Tenggara Timur, Randi Soleman Lengko di partai puncak. Kebahagiaan Maluku berlanjut di kategori putri. Miranayo Haikuti tampil impresif di nomor randori putri kelas 50 kg. Melalui duel sengit yang menguras energi, Mira sukses menaklukkan wakil daerah istimewa Yogyakarta, Widya Hanum Matari, yang memastikan emas kedua bagi kontingen dari negeri 1000 pulau ini. Emas ketiga yang sekaligus mengunci dominasi Kempo Maluku dipersembahkan oleh Thomas Marcel Murray Huwei. Berlaga di nomor randori putra kelas 55 kg, Thomas tampil penuh percaya diri. Ia berhasil menumbangkan Ahmad Yildan dari Sulawesi Tenggara di partai final, melengkapi koleksi emas tim. Sementara itu Kensi Putri Sifrastin Sasabone turut menyumbangkan medali perunggu setelah harus mengakui keunggulan atlet asal Bali, Anak Agung Gali Kencana, di babak semifinal. Pelatih kepala Kempo Maluku Ferdinand Tarehi menyatakan rasa bangga yang luar biasa atas hasil yang dicapai anak didiknya. Menurutnya, torehan medali ini bukan kebetulan melainkan hasil dari disiplin dan tekad yang kuat. Ia menegaskan bahwa pencapaian ini adalah persembahan terbaik untuk tanah kelahirannya. Dengan raihan 3 emas dan 1 perunggu, Kempo Maluku tidak hanya mencatatkan prestasi, tetapi juga memberikan sinyal kuat bahwa mereka siap untuk terus menjadi penantang serius dalam setiap kompetisi bela diri nasional. Terima kasih, kembali kepada rekan di studio. Terima kasih rekan Jenderal Luis, jurnalis Tribun Ambon. Kami nantikan informasi update lainnya. Selamat beraktivitas kembali.
Cegah abrasi oleh arus ombak, penanaman mangrove di kawasan pantai Kelurahan Lesare, Kota Misohi, Maluku Tengah gencar dilakukan. Pekan lalu, tepat peluncuran HUT ke-68 Kota Masohi pada 17 Oktober 2025, dilakukan penanaman ratusan anakan mangrove. Hal ini cukup mendukung upaya warga sekitar lantaran secara swadaya aksi penanaman mangrove itu masif dilaksanakan. Letak kawasan Lesana tepat berada di area pesisir pantai yang akhirnya memicu warga menanam mangrove secara berkala. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Ambon, Silmi Sirati Swalio. Silahkan rekan Silmi dengan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Iraka. Selamat siang, Tribuners melaporkan langsung dari Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, bahwa memang benar telah dilaksanakan penanaman anakan pohon mangrove yang memang dilaksanakan di kawasan pesisir pantai Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Dan penanaman mangrove ini dilaksanakan sekira pada hari Jumat 17 Oktober 2025 ataupun pekan lalu, yang mana ditandai dengan launching dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-68 Kota Masohi maksud kami, dan juga dalam rangka sebagai salah satu kegiatan untuk memperingati HUT ke-68 Kota Masohi tersebut. Kemudian dapat kami laporkan juga, Tribuners, bahwa penanaman mangrove ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Maluku Tengah dan juga sejumlah jajaran pimpinan OPD Kabupaten Maluku Tengah. Dan dapat kami informasikan juga, Tribuners, bahwa penanaman mangrove ini memang masif dilakukan oleh warga Kelurahan Lesane, tepatnya warga di pesisir Kelurahan Lesane, yang dalam hal ini diwadahi oleh kelompok swadaya masyarakat atau KSM Koniki Kelurahan Lesane, Tribuners. Dan berdasarkan pernyataan yang kami peroleh dari pembina KSM Koniki Kelurahan Lesane, beliau menyampaikan bahwa kawasan mangrove tersebut tadinya menjadi salah satu concern dari warga masyarakat setempat lantaran mencegah terjadi abrasi di pesisir pantai tersebut. Kemudian pembina KSM Koniki juga menyampaikan bahwasanya salah satu masalah yang paling urgent terjadi di Kelurahan Lesane yakni masih adanya aktivitas pembuangan sampah sembarangan ataupun pembuangan sampah di drainase yang ada di Kelurahan Lesane. Hal itu cukup mengganggu lantaran tanaman mangrove kebanyakan yang ditanam akhirnya tidak tumbuh dengan signifikan, dan hal itu cukup menjadi perhatian dari warga masyarakat Kelurahan Lesane. Dan dari latar belakang itulah mereka secara swadaya menanam pohon mangrove secara berkala, bukan hanya pada kegiatan-kegiatan tertentu saja, Tribuners. Dan kemudian informasi yang kami peroleh dari pembina KSM Koniki juga, beliau menyampaikan bahwa penanaman mangrove ini kedepannya akan dikembangkan menjadi daya tarik tersendiri di Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, di mana direncanakan akan dibuka kawasan tersebut menjadi kawasan wisata pohon mangrove di Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Demikian laporan dari Masohi, Maluku Tengah. Kembali ke Iraka di studio. Baik, terima kasih rekan Silmi di atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Dan jurnalis kami juga telah menghimpun keterangan Tribuners dari pihak terkait dan berikut tayangannya untuk Anda. Yang sangat saya harapkan itu adalah bagaimana menyadarkan masyarakat tentang penting utama pesisir pantai Usin Maluku. Bukan Lesane, di seluruh Maluku ini bagaimana pentingnya itu hutan mangrove. Karena dia bisa menghalau kekuatan angin sampai ke rumah penduduk, dia bisa menghalau kekuatan arus gelombang sampai ke rumah penduduk. Hanya hutan mangrove, tidak ada tanaman yang bisa menghalau. Warga negeri Kian Darat, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram bagian Timur SBT antusias mengikuti festival Manggaya Fanga Tatanusi yang digelar oleh pemuda dan lapak baca Kian pada Senin 20 Oktober 2025. Dengan mengusung tema peran pangan lokal dalam kebudayaan, kegiatan ini untuk memperingati Hari Kebudayaan Nasional 2025. Dan kegiatan ini juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk merawat budaya dan memperkenalkan kembali kekayaan pangan lokal
yang mulai tergeser oleh makanan modern. Informasi selengkapnya sudah dihimpun oleh rekan kami Haliudin Ulima, jurnalis Tribun Ambon. Rekan Haliudin, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, jurnalis Tribun Ambon, Haliudin Ulima, melaporkan langsung dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, bahwa memang Festival Manggai Fangata Tanusi yang sempat digelar pada Senin kemarin menyusung beberapa pangan lokal identitas yang dijadikan sebagai budaya masyarakat di Desa Kian, Kecamatan Kian Darat. Warga negeri Kian Darat, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram bagian timur begitu antusias saat mengikuti Festival Manggaya Fangata Tanusi yang digelar oleh para pemuda desa setempat dan lapak baca di Desa Kian pada Senin kemarin. Dengan mengusung tema peran pangan lokal dalam kebudayaan, kegiatan ini diperingati untuk memperingati Hari Kebudayaan Nasional pada tahun ini, Tribuners. Kegiatan tersebut juga disebutkan menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk merawat budaya dan memperkenalkan kembali kekayaan-kekayaan pangan lokal yang mulai tergeser oleh makanan modern belakangan ini. Kegiatan tersebut dirangkai dengan dua agenda utama, yakni pertama dibuka dengan dialog publik yang berlangsung di Sekolah Dasar Negeri 1 Kian Darat, kemudian agenda yang kedua yakni demo masak serta pameran kuliner lokal yang digelar di lapangan sepak bola desa setempat. Ketua Panitia Kegiatan Zulfahmi Bawafakar mengatakan bahwa festival ini merupakan langkah awal pihaknya untuk menghidupkan kembali semangat masyarakat dalam menjaga terus melestarikan kuliner serta pangan khas daerah mereka. Bagi Zulfahmi, kegiatan ini bentuk dari upaya merawat budaya masyarakat di desanya, dengan harapan agar pelestarian budaya dan pangan lokal tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda di era modern saat ini. Sementara itu, perwakilan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Provinsi Maluku, Santi Nurlete, juga turut mengapresiasi pelaksanaan dari festival tersebut sebagai langkah penting dan memperkuat dari identitas budaya daerah. Dengan banyaknya budaya yang ditampilkan dalam festival tersebut, dirinya berharap agar kegiatan seperti ini terus digelar demi merawat dan melestarikan kearifan lokal di daerah Maluku. Pihaknya menilai kegiatan tersebut juga menjadi sarana edukasi penting bagi masyarakat dan generasi muda tentang nilai gizi sendiri dari pangan lokal. Pelestarian ini penting agar generasi muda juga tahu bahwa dengan kuliner daerah mereka sendiri juga mengandung banyak potensi yang perlu dijadikan sebagai pangan lokal. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Afifuddin Rumakwai menekankan agar pentingnya dilakukan literasi budaya di tengah gempuran modernisasi saat ini. Kata dia, masyarakat dan generasi muda harus memperkuat literasi budaya agar mengenal lebih dekat kearifan lokal, dengan harapan literasi kebudayaan terus tumbuh untuk menjawab tantangan zaman. Demikian rekan Justina yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Polres Seram bagian timur atau SBT menggelar kegiatan donor darah dan bakti sosial di Rumah Sakit Umum Daerah Bula pada Rabu 22 Oktober 2025. Agenda tersebut dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Humas Polri ke-74 tahun 2025. Kegiatan kemanusiaan bertema Setetes Darah Sejuta Harapan ini menjadi bentuk nyata dari Polri presisi dan humanis. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Ambon, Haliudin Ulima. Silakan rekan Haliudin Ulima dengan laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Raka dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, bahwa sejak kemarin Rabu 22 bulan 10 2025, Polres Seram bagian timur menggelar kegiatan donor darah dan bakti sosial ya di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bula, Kabupaten Seram bagian timur. Agenda tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk memperingati Hari Ulang Tahun Humas Polri yang ke-74 pada tahun 2025 ini. Kegiatan tersebut digelar dengan tema Setetes Darah Sejuta Harapan ini menjadi bentuk nyata dari Polri presisi dan humanis. Di bawah pimpinan PLH Kapolres SBT AKBP Pulung Witono, para personil yang menjadi pendonor terlebih dahulu menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan sebelum akhirnya dilakukan proses pengambilan darah oleh tim medis di RSUD Bula. Dari kegiatan tersebut terkumpul 14 kantong darah yang terdiri dari 10 kantong golongan darah O dan 4 kantong golongan darah A.
Kemudian seluruhnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi pasien yang sangat membutuhkan golongan darah di rumah sakit tersebut. Sementara itu, PLH Kapolres SBT AKBP Pulung Wetono juga dalam kesempatan itu menegaskan bahwa kegiatan sosial seperti ini menjadi bagian penting dari semangat Polri Presisi. Donor darah tersebut menjadi bentuk sederhana tapi bermakna besar sebab setetes darah bisa menjadi penyelamat nyawa bagi para pasien. Pihaknya sangat berharap agar semangat kemanusiaan dan solidaritas terus tumbuh di tengah masyarakat. Sementara itu di sisi lain Tribuners Kasih Humas Polres SBT Ibda Muhammad Ali Kilian yang memimpin kegiatan itu dengan membagikan bingkisan dan tali asi kepada pasien sembari memberikan semangat agar mereka bisa cepat pulih dari penyakit yang diderita. Demikian rekan Iraka yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Kejaksaan Negeri Tual kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya di Desa Tamngurhir tahun anggaran 2019 pemirsa. Penggeledahan ini dilakukan pada Kamis 23 Oktober 2025 di kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tual, Maluku. Dalam penggeledahan, sejumlah dokumen penting berhasil diamankan dan diduga berkaitan dengan penyimpangan dana bantuan sebesar 2,67 miliar rupiah, di mana dana ini bersumber dari dana alokasi khusus tahun 2019. Informasi lengkapnya kita terhubung bersama rekan Maula Pelu, jurnalis Tribun Ambon. Silakan laporan selengkapnya rekan Maula Pelu. Ya baik, terima kasih rekan Justina. Dapat saya laporkan bahwa dalam menggali dan memperkuat keterangan yang ada dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya di Desa Tamngurhi tahun anggaran 2019, Kejaksaan Negeri Tual kembali melakukan penggeledahan pada Kamis 23 Oktober 2025. Titik penggeledahan yang ditangani kali ini di kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Tual. Sebelumnya kemarin pada 22 Oktober 2025, tim Kejaksaan Negeri Tual juga melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di kantor PT Bank Pembangunan Daerah Maluku atau BPDM Cabang Tual di Langgur. Langkah ini disampaikan langsung Kasih Intel Kejari Tual Doni Limbong. Menurutnya, tindakan penggeledahan sebagaimana tertuang dalam surat perintah penggeledahan. Kini kasus menjadi perhatian publik. Pasalnya anggaran sebesar 2.675.820.000 yang bersumber dari dana alokasi khusus tahun anggaran 2019 itu diduga separuh anggaran tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Dalam penggeledahan ini diamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Diketahui kasus ini merupakan tindak lanjut dari informasi dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat Kota Tual bahwa anggaran 2,6 miliar itu terdiri dari 120 penerima bantuan dengan jumlah dana yang diperoleh masing-masing penerima itu sebesar 22 juta sekian. Jumlah itu mencangkup biaya material serta upah kerja tukang sesuai dengan rencana anggaran biaya dan mobilisasi material dari dan menuju lokasi pekerjaan. Namun dalam pembentukan daftar perencanaan pembelian bahan bangunan, masyarakat penerima tidak pernah dilibatkan dari DPRB yang seharusnya diberikan kepada penerima justru tidak diserahkan sehingga penerima bantuan tidak mengetahui bahan material apa saja yang seharusnya diperoleh. Selain itu, tokoh atau penyedia yang ditunjuk dalam hal ini CV Rahmat Barokajaya, penunjukan tidak dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam pedoman teknik pelaksana dana alokasi khusus bidang perumahan dan pemukiman subbidang perumahan swadaya pun juga tidak memiliki tokoh sehingga tidak memenuhi persyaratan penunjukan tokoh atau penyedia. Terlebih lagi bahwa material yang disalurkan tidak juga sesuai dengan DPRB yang menyebabkan masyarakat penerima bantuan mengalami kekurangan bahan material